Terima kasih banyak kami ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah antusias meluangkan waktu dan mengikuti acara webinar kali ini. Pastikan teman-teman bisa mengikuti acara webinar ini sampai dengan selesai karena materi ini bisa menjadi referensi dan menambah wawasan dalam berarsitektur. Rekan-rekan semua pasti sudah tidak asing dengan Pak Yusing kan? Sedikit saya ingin men-sharing siapa sih Pak Yusing ini. Pak Yusing adalah seorang praktisi arsitek lulusan Sarjana Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung pada tahun 1999. Beliau memulai karirnya dengan mendirikan Studio Genesis, berikutnya mendirikan Studio Akanoma pada tahun 2008. Nama Akanoma diambil sebagai penegas bahwa studio ini berkomitmen untuk selalu berakar pada konteks budaya, potensi, dan persoalan lokal setempat di Indonesia. Akanoma juga membantu desain rumah murah dengan jasa murah untuk kalangan menengah ke bawah. Selain mendesain, Pak Yusing juga aktif sebagai penulis artikel di blog dan majalah, serta memberikan workshop, webinar, dan seminar di berbagai kota di Indonesia. Nah, Pak Yusing ini pernah menulis buku yang berjudul Mimpi Rumah Murah. Beliau juga aktif sebagai juri sayembara desain arsitektur yang berhubungan dengan rumah murah dan perbaikan kampung sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Karya-karya Studio Akanoma diulas dalam buku 15 Arsitek Muda yang diterbitkan oleh Imaji, lahirnya generasi arsitek baru pada tahun 2015 dengan penerbit Kanaya, dan masih banyak tulisan beliau yang menginspirasi lainnya. Pada tahun 2017 sampai sekarang, dia juga aktif sebagai dosen pembimbing studio desain Magister Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Dan pada tahun 2017 sampai sekarang, beliau juga aktif sebagai konsultan World Bank dalam program nasional Kota Tanpa Kumuh melalui gagasan revitalisasi kampung kota. Sejak tahun 2017, Pak Yusing bersama tim arsitek Akanoma sedang mempersiapkan Daura, program pengembangan produk berbagai model rumah mikro sebagai salah satu solusi hunian di kota yang padat dan terjangkau. Beliau juga aktif mengikuti sayembara sejak tahun 1999 dengan berbagai penghargaan yang diperoleh, salah satunya adalah pada tahun 2016 sebagai pemenang Green Leadership Award dari BCA Asia untuk karya rumah belajar lingkungan Ocean of Life Indonesia, pada tahun 2015 sebagai pemenang ketiga Citation of Excellent Architectural Design Reflection Its Asian Identity untuk karya Wika Satria. Dan di tahun tersebut beliau juga sebagai pemenang pertama pada Horseam Award Indonesia for Sustainable Construction untuk karya Ocean of Life Indonesia, dan sebagai pemenang kedua pada sayembara Propan Desain Wisata Nusantara untuk konsep strategis desain Desa Wisata Sembalu Lawang, Lombok, NTB. Penghargaan sayembara pertama diperoleh Pak Yusing pada tahun 1999 sebagai juara pertama sayembara terbatas Gereja Kristen Indonesia Anugerah Bandung bersama rekannya. Nah, setelah kita sudah mendengar nih sekilas tentang Pak Yusing, yang membuat kita semakin penasaran akan materi apa sih yang nantinya akan di-sharing oleh Pak Yusing ini sendiri. Karena materi yang disampaikan ini adalah materi yang telah ditempuh dengan jam terbang yang tinggi dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Yusing dulu. Halo, selamat pagi Pak Yusing. Selamat pagi, Septi. Iya Pak, apa kabarnya Pak? Baik-baik, terima kasih. Syukurlah. Pak Yusing, sedikit pertanyaan nih sebelum memulai acara dari kami. Saya juga penasaran kan. Nanti kan kita akan mengulik seputar metode desain Bapak ya. Menurut Bapak, fondasi terpenting dalam mengembangkan metode desain di era revolusi industri 4.0 saat ini apa sih Pak? Ya, kita perlu banyak punya wawasan ya, itu yang penting ya. Jadi dengan banyak wawasan, banyak ilmu pengetahuan yang kita tahu, itu akan menjadi masukan ketika kita mencari gagasan desain sebetulnya. Lalu kemudian berkembang kepada metode berikutnya ya. Tetapi pada intinya untuk kita bisa memiliki metode, kita bisa mengembangkan desain-desain yang kreatif, kita perlu tahu lebih banyak hal tentang aspek-aspek tidak hanya di dalam arsitektur, tapi juga di luar arsitektur begitu.
Kurang lebih itu yang nanti akan saya ceritakan bagaimana proses kami di beberapa karya yang saya presentasikan ya. Oke, terima kasih Pak atas pencerahannya. Ini menjadi motivasi bagi saya dan rekan-rekan di sini tentunya yang telah bergabung. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, untuk Pak Yusing, kami persilakan untuk membawakan materinya. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Pak. Baik, saya izin share screen ya. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih buat Pak Denny, Pak Bu Rosi, dan teman-teman. Ya, pagi ini saya akan bercerita tentang bagaimana mencari arsitektur yang kreatif ya. Ini proses yang saya kira terus-menerus ya, yang juga kami terus pelajari begitu ya. Kalau bicara metode, saya mengutip dari Profesor Gunawan Cahyono, metode perancangan itu adalah sistematika atau tahapan cara yang sahih dalam menghasilkan suatu gambaran atau rencana untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai satu tujuan. Kurang lebih secara definisi begitu ya. Jadi bagaimana cara menghasilkan gambaran atau rencana desain begitu dalam sistematika yang sahih begitu ya. Barangkali ada beberapa metode kalau saya lihat secara umum. Yang pertama adalah pemecahan masalah karena memang kita mencari masalahnya apa saja kemudian coba dipecahkan secara logis begitu. Yang kedua adalah eksploratif, mencari sudut pandang lain, fungsi-fungsi yang bisa dieksplor, yang mungkin bisa dikombinasikan, program ruang yang bisa lebih menarik dan sebagainya. Perilaku fokus pada faktor-faktor tertentu kemudian dikembangkan menjadi gagasan besar dalam satu desain begitu ya. Atau bisa juga mendesain itu dengan metode partisipatif atau proses desain dengan melibatkan klien atau kelompok masyarakat, misalnya warga kampung begitu, sebagai pemberi tugas atau pengguna bangunan. Dengan partisipatif ini kita akan menerima banyak sekali masukan tentang perilaku pengguna, penghuni, dan juga sudut pandang mereka, apa yang mereka butuhkan, dan sebagainya. Kemudian kita bisa kembali ke pemecahan masalah, begitu kurang lebih ya, untuk menyelesaikannya. Nah, metode desain ini barangkali kalau di dalam dunia kulinari itu semacam resep dan teknik memasak, saya lihat ya, kayaknya seperti itu ya. Artinya semakin banyak kita tahu resep, semakin banyak kita punya teknik memasak, maka semakin banyak jenis masakan yang bisa kita hasilkan. Jurusnya kalau silat tuh makin banyak jurus yang bisa kita keluarkan begitu. Tapi tetap perlu kreativitas dan kejelian juru masak untuk memilih resep yang mana atau memodifikasi resep itu seperti apa. Karena kalau tidak dimodifikasi barangkali belum menjadi satu karya yang baru kalau di dalam arsitektur ya, perlu membuat menjadi sesuatu yang menarik begitu. Metode berpikirnya dalam desain itu ada yang intuitif. Intuitif itu bukan berarti nunggu ilham ya, tiba-tiba datang gitu ada ilham atau bertapa begitu, bukan ya. Tapi kita perlu punya banyak wawasan, perlu punya melihat data-data, perlu ada unsur kesukaan personal perancangnya sendiri seperti apa, melihat analisa yang kita jalani dalam kehidupan kita, dan banyak hal, aspek-aspek di luar arsitektur barangkali. Karena dengan punya banyak wawasan ini, nanti secara intuisi kita bisa membantu mengeluarkan gagasan seperti apa yang menarik untuk kita mendesain begitu. Atau kita pakai metode yang logis ya, pemecahan masalah dengan analisa, sintesa, mencari solusi-solusinya dan sebagainya melalui cara-cara yang lebih logis ya, analisa tapak, analisa program ruang, analisa arah angin, analisa matahari dan sebagainya ya, fungsi ruang begitu ya. Atau secara prosedural mengikuti alur berpikir dengan pendekatan metode spesifik yang telah dipilih begitu. Nah, kemungkinan dalam karya-karya saya kemungkinan ini kombinasi tetapi akan lebih banyak yang intuitif barangkali ya, untuk mencari karya yang menarik. Itu dari buka masuk ke sana. Inti dari arsitektur menurut saya adalah gagasan atau ide yang menarik, tajam, kontekstual. Proses berarsitektur itu adalah mentransformasikan gagasan yang tadi yang tajam, yang menarik ke dalam wujud arsitektur. Bagaimana caranya? Karena ide saja belum tentu bisa terwujud dalam bentuk arsitekturalnya ya. Setelah kita mewujudkan, baru konsep-konsep itu akan menambah konsep-konsep
menilai-nilai atau pemikiran dari berbagai aspek untuk menambah gagasan tadi menjadi lebih kaya, menjadi lebih mendalam begitu. Mengembangkan gagasan yang kita telah temukan di awal. Jadi intinya bagaimana menemukan gagasan. Semakin kreatif gagasannya, semakin menarik karakter arsitekturnya. Karakter arsitektur yang kuat terbentuk dari pendalaman eksplorasi gagasan desainnya. Agar kreatif maka perlu banyak sumber inspirasi supaya idenya kreatif. Nah, apa sih yang bisa menjadi sumber inspirasi? Ini yang kita perlu buka pikiran kita, wawasan kita, supaya kita bisa punya banyak sumber inspirasi. Tema bisa menjadi salah satu jalan masuk ya bagi penemuan inspirasi dan sumber gagasan ya. Misalnya temanya biofilik misalnya, itu pendekatannya ya. Temanya adalah tentang kesehatan atau apa begitu, itu yang bisa kita cari begitu. Nah, inspirasi itu bisa muncul dari berbagai teori-teori arsitektur yang ada, misalnya metafora, perilaku, biomimikri, biofilik, bioclimatic, spirit, tempat, fungsi, konstruksi, bentuk, pengaturan komposisi, tipologi, regionalisme, simbol, dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep teori arsitektur. Tapi menurut saya ada baiknya kita juga mencari inspirasi lain supaya punya karya yang lebih menarik, yang lebih spesifik begitu, dan lebih kompetitif ya, tidak menjadi karya yang umum begitu ya. Misalnya filosofi kelompok masyarakat ya, atau strategi kebudayaan misalnya, atau bentuk tubuh, atau statistik grafik ya, bentuk grafik tertentu juga bisa. Proses alam saya kira juga bisa ya, metamorfosa, evolusi, keresahan, kita juga bisa punya keresahan tertentu akan berbagai aspek itu, lalu kemudian kita mencari solusinya. Makna ornamen tradisional juga bisa. Biologi atau ilmu pengetahuan yang lain itu juga akan memperkaya karya kita. Produk, seni rupa, musik, geografi wilayah, perkembangan dunia kuliner, dan sebagainya. Jadi intinya, inilah yang harus kita perkaya dalam pengetahuan kita, supaya kita bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang menarik nanti ketika mendesain arsitekturnya ya. Tidak harus berpanjang-panjang dengan teori, saya kira saya akan memberikan banyak contoh tentang beberapa karya yang dipilih di karya Akanoma yang kami pilih pada pagi hari ini, yang kebetulan memang secara desain cukup ekspresif begitu ya, cukup eksploratif dan punya beberapa konsep yang cukup kuat ya. Yang pertama adalah rumah tinggal, pemiliknya seorang desainer perlengkapan olahraga outdoor, ini di Bandung. Nah, dalam proses mendesain ini tidak harus selalu memulai dengan analisa saya kira, tapi saya mencari cara dari nol misalnya, apa sih yang menarik yang bisa didesain buat rumah seorang desainer perlengkapan outdoor ya. Dia juga hobinya cukup ekstrim. Hobi motor trail, panjat tebing, arung jeram, dan sebagainya begitu. Itu yang kita coba cari. Idenya apa ya buat rumah seorang desainer seperti ini begitu ya. Tanpa harus melalui analisa terlebih dahulu ya. Kemudian saya mencari dan saya tertarik dengan olahraga ekstrimnya ya. Jadi saya kira kenapa tidak arsitekturnya juga membuat arsitektur yang tanda kutip ekstrim begitu. Apa sih bentuk yang ekstrim dari sebuah arsitektur? Bentuk ruang yang ekstrim dari sebuah arsitektur? Sepertinya bentuk segitiga ya. Gitu kira-kira ya. Jadi saya mencoba mendesain, menerapkan bentuk segitiga ini, dan tema rumahnya adalah rumah cinta segitiga begitu ya. Karena menggunakan bentuk-bentuk segitiga. Barulah dari bentuk-bentuk segitiga itu kita mulai membuat denah. Tentu tidak harus murni segitiga, bisa murni segitiga, tapi kita kembangkan ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan ruangnya. Baru analisa-analisa yang standar masuk ya, bagaimana pencahayaan, bagaimana ventilasi, kenapa ada inner court supaya semua ruangan dapat cahaya dan udara alami dan sebagainya. Bagaimana letak tangganya di sudut segitiga untuk apa? Untuk bordes kita desainnya. Kamar tidurnya di mana dan sebagainya. Itu berikutnya yang standar-standar itu analisa tapak dan sebagainya, bagaimana merespon sudut, itu pasti harus dipenuhi. Tetapi intinya kita harus punya gagasan tadi. Di sini gagasannya adalah rumah cinta segitiga ya. Karena itu bentuk masa bangunannya pun dibentuk dengan dinding yang ditekuk miring dalam garis diagonal sehingga menciptakan bentuk-bentuk yang segitiga.
Lalu itu dipakai secara konsisten dalam pagarnya. Pagarnya juga terdiri dari bentuk-bentuk segitiga, begitu ya. Ini sudut dari salah satu view dari sudut bangunan. Sebetulnya dinding itu juga bisa dipasang poin-poin untuk panjat tebing kalau mau. Jadi untuk latihan sederhana olahraga panjat tebing pada fasadnya begitu. Itu dinding tangga sebetulnya ya. Ini sudut pandang yang lain. Lalu kemudian kita mencari bagaimana supaya ini tidak mahal. Dinding yang miring itu bisa ditopang dengan struktur yang sederhana ya. Akhirnya pakai ring balok dan kolom praktis yang cukup banyak tanpa harus seluruhnya beton begitu ya. Nah, bentuk ini muncul karena ide atau gagasan segitiga tadi. Tanpa adanya ide atau gagasan itu, maka kita tidak mungkin mengembangkan desain seperti ini hanya melalui analisa-analisa yang standar saja, gitu ya, atau yang prosedural saja ya, atau yang logis saja. Maka perlu ada intuitif kadang-kadang untuk membantu buat karya yang menarik begitu. Ya, berikutnya rumah perumahan ya, ini sebuah perumahan tipe 60 di Cibubur begitu, developer yang baru untuk membuat perumahan skala kecil ya, hanya sekitar 27 kafling gitu. Ini saya mulai dengan isu perumahan standar tipe kecil ya. Isu perumahan itu umumnya adalah lahannya tidak terlalu luas, kemudian rumahnya memang kecil, dan kemudian lama-lama yang punya rumah merenovasi rumahnya dan tanahnya penuh, kemudian rumah menjadi sumpek ya. Taman sisa di belakang itu menjadi ruangan baru. Lalu biasanya kamar mandi ada di tengah, di kiri kanannya kamar, dan belakangnya itu langsung tetangga, berbatasan dengan tetangga, sehingga kamar mandi ini tidak dapat ventilasi, tidak dapat pencahayaan, jadi kurang sehat, padahal itu tempat yang paling lembab dan banyak bakteri, begitu ya. Nah, karena isu itu, maka tema yang kami pilih adalah membuat desainnya rumah taman tengah, konsepnya taman tengah. Kenapa ada taman di tengah? Supaya setiap ruangan, semua ruangan yang ada pada rumah ini bisa mendapatkan pencahayaan ventilasi yang baik dan juga bisa bertumbuh. Dengan pemisahan dua masa, depan dan belakang, maka ada kemungkinan kalau mau merenovasi rumahnya tinggal meningkat masa bangunannya, baik yang di belakang saja atau yang di depan saja, atau kedua-duanya, depan dan belakang. Dan terasnya itu di atas menjadi jembatan, balkon, koridor di atas begitu ya. Tangga bisa dipasang di ruang keluarga misalnya begitu ya. Begitu juga di bagian paling belakang, masa yang belakang tidak dibuat menempel ke batas lahan, tetapi ada taman di dalam ruangan. Jadi kamar tidur anak, kamar mandi, dan kamar tidur utama semuanya punya taman. Isu lain lagi di perumahan adalah ini analisa ya. Interaksi antar tetangga sangat minim, tidak saling mengenal. Kenapa? Kemungkinan karena teras yang dulu di rumah-rumah tradisional banyak teras besar-besar beraktivitas di teras, di luar rumah sekarang sudah tidak. Karena itu walaupun di rumahnya tipe kecil, anggaran terbatas, kita tetap sediakan teras yang cukup besar ya di depan ya, teras tamu itu ya. Selain untuk menerima tamu juga intinya untuk pemilik rumah bisa beraktivitas di luar rumah. Misalnya orang tua mengawasi anak-anak main di depan begitu ya. Bisa di taman depan itu bercocok tanam, berkebun, baca koran, atau baca berita online, atau nonton YouTube dan sebagainya, sehingga ada aktivitas ketemu dengan tetangga ya. Dan karena strukturnya cukup mahal, karena sudah ada dua masa yang terpisah, maka elemen-elemen arsitekturnya dibuat yang sesederhana mungkin, tapi cukup proper dan tidak perlu terlalu banyak finishing gitu. Yang esensial saja, tidak perlu banyak dekoratif, tetapi yang esensial saja yang dipasang supaya nanti kalaupun mau memfinishing pemilik rumahnya, silahkan masing-masing punya ekspresi personal begitu ya. Jadi usulan awal sebetulnya menggunakan fiber semen non asbestos, kemudian dirambatkan pohon supaya dia lebih teduh, sehingga insulasinya adalah pepohonan ya, seperti rumah contoh yang di sebelah kiri itu. Nah, teras ini berhasil. Ternyata setelah ini terbangun, penghuninya bercerita bagaimana mereka bisa saling punya acara kumpul bareng, arisan dan sebagainya di dalam satu kompleks perumahan ya, sebelum pandemi tentunya ya. Ini beberapa fotonya, teras di bagian depan, ruang di tengah, ruang keluarga dan ruang kerja merangkap, juga ada dapur di sana. Tampaknya hanya bata ekspos, dindingnya juga bata ekspos, lantai cuman semen acian di ekspos supaya
perawatannya lebih minim dibanding harus menggunakan material yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau pemilik rumah mau menambah finishing juga bisa ya. Itu teras di tengah betul-betul multifungsi untuk barbecue, untuk berjemur, bercocok tanam, dan sebagainya ya. Atau anak-anak main sepeda dari rumah depan ke belakang gitu. Di belakang dinding taman tengah itu, di tempat teras itu adalah ruang jemur yang tidak terlihat tapi ada lubang-lubangnya. Yaitu dindingnya, di belakangnya adalah ruang jemur. Foto sebelah kanan menunjukkan sebetulnya kamar mandi yang paling nyaman itu adalah yang mempunyai cahaya matahari dan bukaan sebesar mungkin ya, karena itu ada taman di dalamnya. Begitu juga pada kamar tidurnya ya. Ini tentu tamannya belum dikembangkan, nanti pemilik rumah masing-masing bisa mengembangkannya sendiri-sendiri. Ya, berikutnya adalah ini lahannya di sudut juga seperti rumah segitiga tadi. Kemudian pemiliknya bekerja di satu perusahaan besar dan cukup formal begitu, perusahaan air minum begitu ya. Karena lahannya di sudut di perumahan tidak terlalu besar dengan kebutuhan ruang yang cukup besar, dan lahan sudut itu biasanya terpotong 2 GSB, 2 garis sempadan di bagian depan maupun di bagian samping. Karena itu sisanya yang kotak lahan yang bisa dibangun itu kecil ya, tidak terlalu besar, hanya sekitar 4,5 meter atau 5 meter begitu ya. Tapi saya tidak ingin membuat bangunan yang menempel pada sisi lahan, supaya semua ruangannya bisa mendapat ventilasi silang, dan tidak ada masalah dengan tetangga kalau menempel itu biasanya suka ada rembes-rembes air di antara dua dinding, dan dindingnya menjadi lembab begitu ya, dan sebagainya. Jadi kami menghindari desain yang tidak, kalau bisa tidak menempel dengan batas lahan ya, supaya juga ventilasi lancar, masalah lebih sedikit. Jadi yang bisa dibangun lebih sedikit. Nah, karena itu cukup sederhana, ini memang analisa site, karena bentuknya hanya kotak lahannya, maka merespon sudutnya di sini adalah lengkung. Kenapa lengkung dan bergelombang? Karena ya tadi ya, perusahaan air minum begitu ya, air itu ada bergelombang gitu, kira-kira dihubung-hubungkan ke sana ya. Tapi intinya secara arsitektural bentuk lengkung di sudut itu merespon lahan sudut. Kemudian lengkung di sudut itu kita replikasi pada bentuk balkon yang pada sisi luar itu dibuat bentuk lengkung. Jadilah rumahnya rumah lengkung begitu ya, rumah lengkung karena lokasi Kalideres, rumah lengkung Kalideres ya. Kemudian bagaimana fasad tangganya, fasad rooftopnya itu juga dibentuk dari bentuk-bentuk yang lengkung ya. Nah, bentuk lengkung ini akan lebih terlihat kalau ada bidang yang cukup besar, tidak hanya railing yang transparan tentunya, tetapi ada railing yang cukup kuat yang membuat bidang sehingga, tapi jangan masif karena dia pengen ada pemandangan keluar, maka kami putuskan memakai garis-garis vertikal ya. Kenapa vertikal? Kalau garis horizontal yang ditumpuk melengkung itu lebih sulit karena semuanya harus dibentuk lengkung. Sedangkan kalau vertikal cukup rangkanya saja yang melengkung, sedangkan yang vertikal ya garis-garis saja, lurus begitu ya. Begitu juga patahan pada fasadnya juga tidak lurus, tidak sesuai dengan garis railing yang standar, tetapi dia naik turun bergelombang seperti denahnya begitu ya. Sehingga bentuknya, ekspresi lengkungnya sangat kuat begitu. Lalu materialnya menggunakan bantalan rel bekas, kayu bekas bantalan rel kereta api yang sudah teruji puluhan tahun sangat kuat diekspos matahari begitu dan hujan. Dan sekarang banyak yang sudah diganti beton, karena itu kami menggunakan kayunya untuk menjadi fasad ya, dibelah-belah begitu. Dan ada sinambung vertikal dihubungkan antar lantai menggunakan besi tulangan, kira-kira begitu ya. Railing yang paling puncak di atas juga dibuat melengkung untuk memperkuat bentuk itu, lengkung. Karena temanya memang rumah lengkung Kalideres ya. Ya, ini tampak dari pintu masuk dari samping, langsung naik tangga ke atas karena bagian bawah untuk garasi dan servis. Sebelah kanan adalah balkon sebagai sun shading sekaligus karena sisi panjang ini juga menghadap kalau tidak salah ke arah barat ya, atau timur begitu ya. Sehingga balkon dan fasad dari sirip-sirip vertikal ini sekaligus menjadi sun shading atau penahan matahari dari bidang kaca yang luas yang seluruhnya di tampak bangunannya. Ini pada rooftopnya.
Nah, berikutnya adalah rumah keluarga pasangan dokter, suami istri dokter masih muda di Cipinang, Jakarta. Sama seperti rumah cinta segitiga tadi, apa ya yang kira-kira bisa menunjukkan bahwa rumah ini rumah dokter? Karakter apa, kesempatan apa yang bisa kita ambil dari pasangan dokter dalam mencari gagasan untuk rumah tinggalnya? Apa yang kontekstual dan menarik begitu? Putih bosen ya, semua orang berpikir putih, begitu bersih, kotak, mulus, minimalis itu sudah standar umum. Bisa saja, tetapi tidak menjadi unik ya. Kemudian saya melihat, karena ini dokter, maka saya ingin menggunakan bentuk tubuh manusia sebagai gagasan. Begitu. Nah, bentuk tubuh manusia itu kan tidak ada yang kotak sempurna ya, kecuali yang anomali barangkali. Tapi setahu saya nggak ada yang benar-benar kotak. Seluruhnya lengkung. Dominasi bentuk tubuh manusia itu adalah lengkung. Dan karena itulah kami membuat rumah ini mirip seperti Cipinang Kalideres tadi, tetapi wujudnya lain ya. Rumah lengkung Cipinang. Intinya adalah lengkung tidak harus diputuskan mencari organ tubuh manusia yang mana, karena nanti dipertanyakan kenapa organ itu yang dipilih ya. Sementara semua organ juga penting begitu ya. Jadi prinsipnya lengkung, silahkan mau dilihat apakah ini telinga, apakah ini lambung, apakah ini bagian mana, dan bebas ya. Yang penting adalah lengkung begitu. Garisnya lengkung-lengkung. Karena itu menjadi rumah lengkung Cipinang. Nah, lalu dari gagasan lengkung itu kemudian mencoba untuk mencari denahnya. Bagian belakang ruang keluarga, bagian depan servis, gudang, kamar mandi, dan dapur begitu. Ada teras, ada juga walk-in closet ya untuk nyimpen jaket, sepatu dan sebagainya di samping begitu. Kemudian di sisa bangunannya juga diusahakan tidak menempel kecuali mungkin itu area servis jemur, sehingga ada taman di bagian dalam rumah yang kita sebut hutan mini untuk menanami berbagai pohon yang menjadi sumber oksigen, menyaring polutan dan juga pemandangan dari rumahnya begitu ya. Baru kita menganalisa tangganya lebih tepat posisinya di mana begitu. Setelah tangganya ketemu, kemudian bagaimana pembagian ruangnya, bagaimana hubungan antara kamar tidur tamu, kamar tidur anak dengan kamar tidur utama, begitu ya, kamar mandinya bagaimana dan sebagainya. Lalu kemudian disempurnakan lagi bentuknya dan ketemulah denah seperti ini. Lalu ketika memutuskan mencari tampak, tentu karena temanya rumah lengkung, harus terlihat lengkungnya gitu. Karena itu bukaan atau jendelanya dibatasi supaya bentuk lengkungnya tetap terlihat. Dan bagaimana caranya supaya bentuk lengkung ini tidak terganggu, terdistract oleh terlalu banyak jendela yang menempel pada dinding lengkungnya. Jadi diputuskan untuk memundurkan setiap fasad dari dinding lengkungnya ya. Jadi kacanya lebih mundur. Kalaupun ada jendela patah-patah tidak harus lengkung, tapi dia mundur dan dindingnya tetap lengkung begitu. Ini tampak sampingnya ya kira-kira. Karena ada jarak antar bangunan ya, walaupun tidak bisa kita lihat secara sejelas ini karena sebelahnya ada tetangga. Tapi pengalaman ruang ini kita bisa rasakan dari dalam rumah begitu. Dan kemudian kenapa atap yang di belakang lebih tinggi itu karena memang ruangannya ya ada mezanin begitu ya, ada tangga di situ, memanfaatkan ekspresi fasadnya tidak flat dan juga ruangannya akan lebih banyak begitu. Fotonya seperti ini. Jadi bagian bawah karena pintu masuk itu akan di sisi yang lengkung itu akan mungkin sering kotor karena dipegang dan sebagainya, maka kita pakai batu-batu supaya batu pondasi sebetulnya yang sisa kemudian ditambahkan dipotong-potong kecil-kecil untuk menjadi fasad dari bagian bawah ya. Itu akses pintu masuknya kira-kira seperti ini. Ada kanopi yang menyatu dengan carportnya, ada taman yang juga nanti bunganya bisa merambat naik ke atas begitu. Itu fasadnya dengan permukaan yang bertekstur, keputusan dekunya jangan mulus karena kalau mulus bentuk lengkung akan susah membuat acian dan nanti kalau tidak rata kena cahaya matahari jelek ya, bergelombang. Jadi kita buat bertekstur, berpasir begitu, baru kemudian dikasih warna yang juga relatif lebih natural ya. Ini bagian dalam, sisi samping yang ada celah itu dibuat menanami pohon. Setiap pagar di samping rumah, dinding tetangganya juga kita potong supaya mengikuti bentuk lengkungnya, diekspos
batanya biar dia kena hujan matahari sedikit dan juga kemudian dia lama-lama berlumut jadi hijau begitu kalau tidak dibersihkan. Ini bagian dari tampak depan ya. Tidak masalah membuat kontras dengan lingkungan sekitar karena memang lingkungan sekitarnya tidak punya karakter yang kuat dan spesifik ya. Jadi ini di dalam perumahan yang memang berbeda-beda, jadi kita bisa membuat yang juga berbeda. Ya, berikutnya Universitas Negeri Makassar ingin membuat gedung pusat pelayanan akademik ya dalam sayembara nasional waktu itu. Dan salah satu tornya itu atau kerangka kerjanya ingin membuat bangunan yang ikonik ya. Jadi karena ikonik, lalu kami mencari apa sih ikon di Makassar, di Sulawesi Selatan. Tidak harus arsitektural tentunya, karena arsitektural hanya ada rumah tradisional kalau yang lokalnya, dan rumah tradisional rumah panggung seperti pada umumnya. Di foto yang bagian bawah itu ya, di sebelah kiri. Kepala, badan, kaki, ada filosofi itu pada rumah panggungnya. Itu kita adopsi juga. Dan yang menarik tentu yang ikon karya masyarakat Sulawesi Selatan atau Makassar itu adalah perahu pinisi. Jadi temanya kita ingin membuat, karena gedungnya 17 lantai, maka menaranya kita kasih tema menara pinisi begitu. Ada dekat dengan laut, itu logo kampus UNM, ada laut, ada layar begitu ya, ada lidah api begitu. Itu juga kita adopsi. Dan lalu saya pengen tahu sebetulnya di Makassar itu ada nggak sih filosofi masyarakat Sulawesi Selatan? Ternyata ada, sulap apa ya. Mereka percaya 4 elemen penting pembentuk kehidupan ini, tanah, air, angin, dan api. Jadi podiumnya segera saja sederhana bentuk. Di dalam tor itu ada podium, ada menara. Podiumnya segera saja diputuskan bentuknya persegi 4, segi 4 karena memang elemen filosofinya juga segi 4 ya, atau 4 unsur itu. Lalu karena podium itu bangunan yang besar, maka akan ada masalah dalam pencahayaan alami, dalam ventilasi silang, dan sebagainya dalam bangunan podiumnya. Jadi kami bagi lagi podiumnya menjadi 4 bagian, tetapi ada sisi yang diagonal untuk membuat akses yang menarik dan juga ruangannya lebih ekspresif begitu. Yang kedua sebelah kiri tetap bentuknya kotak dan ada lorong di antar bangunan. Kemudian lorong-lorong itu secara arsitektur itu membentuk lorong angin dan pencahayaan ventilasi yang lancar ke semua ruangan di dalam podium begitu ya. Area GSB kita sempadan bangunan juga kita fungsikan untuk menjadi hutan kampus sebagai barier bising, barier debu, suara dari luar, juga hujan angin yang bisa horizontal anginnya itu juga dikurangi oleh hutan di depan kampusnya, ya, hutan kampusnya. Kira-kira begitu proses berpikirnya untuk membuat desain menara pinisi ini. Kemudian menaranya di mana? Menaranya kita lihat mata angin, maka sisi yang paling panjang menaranya itu harus utara-selatan supaya menghindari panas matahari barat dan timur. Sisi barat bagian depan, sisi timur bagian belakang, dan bagian depan itu kita buat sun shading agar panas mataharinya berkurang. Ya. Sun shadingnya dibuat dari enamel, metal yang dilapis enamel, ditekuk-tekuk begitu. Kemudian kita tumpuk ke atas sehingga mengurangi panas yang terkena kepada fasad bangunannya. Kemudian ini sekeliling juga ada jarak begitu ya. Dan sisi utara selatannya walaupun dia tidak kena matahari langsung, tetapi ada saat-saat tertentu bisa langsung karena matahari di kita tidak harus selalu barat timur persis, tapi kadang-kadang di belahan bumi utara, kadang-kadang di belahan bumi selatan gitu ya, karena berputar. Jadi kita menggunakan sun shading horizontal, tapi sekaligus ini juga untuk membentuk unsur fasad konsep menara pinisi tadi. Jadi harus ada bidang yang terlihat, kalau patah-patah antar lantainya kan tidak menarik ya, tapi harus ada bidang menerus yang horizontal ini, sekaligus juga dengan jarak 60 cm kacanya ini membuat kemudahan dalam perawatan gedungnya ya. Seluruh kacanya tanpa harus pakai gondola, dan memang gondola nggak bisa dipakai karena dindingnya itu melintir mengikuti bentuk layar pada perahu pinisi. Ini kualitas cahaya alami pada interiornya, mataharinya tidak langsung, tapi cukup terang dan tidak silau. Unsur 4 tadi, tanah kita pakai warna kecoklatan dengan cat taro, kemudian air itu bergelombang, maka ada unsur gelombang pada fasad belahan fasad sirip horizontalnya.
Angin itu sulit, tapi angin dengan konsep menara pinisi bisa terlihat pada layar, maka layarnya tuh berbentuk melintir kalau kena angin, atau di dalam struktur itu hiperbolik paraboloid ya. Jadi fasadnya menjadi hiperbolik paraboloid baik pada menaranya maupun pada podiumnya yang terlihat di foto-foto sebelah kiri ya. Jadi masanya melintir, ini sisi sampingnya terlihat bagaimana fasadnya itu tidak lurus tetapi dia melintir karena cantilever koridor keliling yang berbeda-beda tadi. Api cukup mudah, kita bisa mencari lidah api dan itu menjadi puncak bangunan untuk membuat proporsi menaranya menjadi lebih tinggi ya. Ini implikasi denah menaranya yang setiap lantai berbeda-beda, berubah secara ritmik mengikuti fasad hiperbolik paraboloid. Jadi trapesium sedikit, tapi berubah kalau di bagian depan bawahnya besar, makin ke atas bagian depannya justru mengecil dan belakangnya membesar supaya membuat bentukan yang seperti layar hiperbolik paraboloid tadi ya. Ini kolam elips di tengah-tengah podium sekalian untuk rem mengelilingi elipsnya, aksesibilitas rem untuk di podium. Bangunan yang dibuat maju mundur supaya ada skala ruang luar yang lebih menarik. Dia tidak terpisah benar-benar luar dan dalam, tetapi ada skala ruang di luar tetapi masih tetap ada dilingkupi oleh bangunan-bangunan yang maju begitu ya. Ini bangunan dari depan. Hutan kampusnya belum jadi, tapi sekarang foto yang terbaru sudah lebih tumbuh lebih banyak ya. Kira-kira dari atas segini kelihatan bagaimana lidah api itu, puncak menaranya itu menjadi proporsi sekaligus tentunya untuk penangkal petir, tapi juga untuk proporsi daripada bangunannya. Berikutnya, Wijaya Karya mengadakan sayembara terbatas, mengundang beberapa konsultan, ingin membuat leadership training center atau gedung pusat pelatihan kepemimpinan dengan kurikulum leadership-nya punya moto proud to be Indonesian leader ya. Jadi betul-betul kurikulumnya kurikulum kepemimpinan Indonesia gitu. Dari masa lalu sampai masa kini. Bangunannya harus menggambarkan Indonesia, satu karena kurikulum Indonesia, yang kedua ikonik ya. Lagi-lagi ini diminta ikonik. Nah, bagaimana caranya mendesain bangunan yang menggambarkan Indonesia? Tentu saja tidak mudah ya, karena Indonesia sangat beragam. Karena itu tidak bisa mengadopsi suku arsitektur tradisional yang mana yang mau kita ambil, karena nanti tidak menggambarkan Indonesia begitu. Jadi kita mencari identitas Indonesia itu apa sih? Saya menggali dari sini ya, geografi misalnya. Indonesia itu adalah salah satu negara yang dilalui jalur cincin api ya, atau negara Ring of Fire. Begitu banyak begitu banyak gunung berapi di Indonesia dan membuat negara kita juga sangat subur sebetulnya ya, negara agraris ya. Nah, karena gunung ini menjadi penting, jadi bentuk bangunannya diputuskan harus seperti gunung. Kebetulan memang bentuk kontur site-nya itu berbukit-bukit begitu, maka kita tinggal menambahkan satu bukit baru. Pada ini bukit existing di belakangnya, di depan ini kita tambahkan satu bukit yang baru seperti gunungan baru begitu ya, untuk bangunan yang baru ini. Gunungnya seperti apa? Gunungnya saya ingin ada 3 puncak. Kenapa 3 puncak? Karena dari lokasi ini kebetulan bisa ada 3 gunung yang terlihat cukup jelas ya. Gunung Pancar, Gunung Gede Pangrango, dan Gunung Salak. Jadi ada 3 puncak pada bangunannya. Jadi itu keputusan yang pertama, Ring of Fire, negara cincin api, pegunungan, maka bentuk bangunannya gunung, dan terbukti dari sini juga terlihat 3 gunung, maka dibuat puncaknya ada 3 untuk menggambarkan Ring of Fire, begitu banyak gunung ya. Ada 3 gunung. Dan karena Ring of Fire, maka pasti agraris, pasti subur. Dulu ya, sebelum hancur oleh kimia, begitu pupuk kimia. Karena itu negaranya agrikultur, begitu. Dan identitas agrikultur yang paling menarik itu adalah terasering. Jadi bentuk gunungnya bukan berupa lapisan bentuk gunung yang mulus, tetapi dia terasering, berterap begitu, dan kalau bisa ditanami pohon tentunya ya. Lalu apa lagi? Oh, tentu saja negara maritim,
Dan sebagai ekspresi itu ekspresi garis-garis struktur kapal. Kemudian akhirnya bentuk bangunannya pada salah satu sisi ini foto di bagian belakang itu seperti kapal layar begitu ya. Jadi bentuk bangunan yang menyerupai kapal layar yang sedang mengarungi lautan. Lautannya itu landscape di bagian bawah bangunannya yang bentuk lingkaran yang menggunakan unsur batu alam gitu. Lalu apalagi Indonesia punya loh budaya yang cukup tua ya. Terbukti dengan adanya candi-candi, mahakarya juga menurut saya yang luar biasa ya, ada candi. Banyak sekali candi di Indonesia. Ciri khas candi itu mengecil ke atas secara struktur begitu, bertrap begitu, ada teras-teras, gitu. Karena itu ada pundan juga berundak juga. Jadi terasering itu mendukung bentuk candi. Jadi secara serial vision bangunan ini karena dia bentuknya abstrak, ketika kita mengelilingi bentuk bangunannya seperti candi secara horizontal ya. Secara vertikal. Lalu apalagi denahnya seperti tokoh wayang Semar. Kepalanya di sini, ini perutnya, ini pantatnya begitu ya. Dan ruangan-ruangannya memang sesuai dengan fungsi ruangnya. Yang besar untuk auditorium, lobby, yang kecil untuk ruang R&D di kepalanya, untuk riset, untuk kelas, perpustakaan, dan sebagainya ya. Ini ruang-ruang dalamnya. Dan dari auditorium juga kita bisa melihat ke arah salah satu gunung Salak kalau tidak salah di background-nya ya. Bukan buat pintu masuk dan juga buat auditorium. Berikutnya kafe kupu-kupu. Pemilik kafe kupu-kupu ini sudah punya kafe kupu-kupu namanya, dan kemudian bekerja sama dengan pemilik gedung ini yang terlantar, sudah ada strukturnya, ingin direnovasi tapi tidak semuanya karena anggaran terbatas untuk membuat kafe kupu-kupu yang baru, begitu, yang kedua, begitu ya, lokasinya di Lembang. Karena namanya kafe kupu-kupu, maka melihat kupu-kupu dari sayapnya yang paling penting, dan dari sayapnya kalau kita zoom, itu punya helaian-helaian yang terpisah kecil-kecil seperti ini. Karena itu bentuk fasadnya juga, bentuk geometrinya seperti helaian-helaian kecil-kecil menggunakan polikarbonat, dan tidak semuanya helaian itu dimatikan, tapi hanya 3 sisi diikat pakai pengikat kabel, dan satu sisi bergerak, lepas ya. Sehingga kalau kena angin dia bisa bergerak-gerak, berbunyi sedikit begitu ya. Bentuknya seolah-olah seperti sayap kupu-kupu yang tidak harus persis tentunya. Yang dipakai hanya lantai satunya saja, lantai 2 pengembangan berikutnya. Supaya juga tidak terlalu mahal, bagian belakang dibuat lebih sederhana dengan menggunakan pohon rambat saja begitu ya. Supaya nanti ada bunga-bunga berwarna-warni juga seperti sayap kupu-kupu yang berwarna-warni. Sebelah kanan foto di lantai 2 yang belum dijadikan ruangannya, belum dipakai, tapi ekspresi dari polikarbonat itu sudah terasa dari ruang dalamnya. Di bagian dalam interior kafenya juga ada elemen helaian-helaian pada plafonnya seperti sayap itu kalau kena angin pada lorong angin di koridor tengah itu sayapnya bergerak-gerak begitu ya. Lampunya seperti kunang-kunang yang di zoom karena temanya alam. Kursi, meja kursinya menggunakan besi tulangan yang kecil seperti kaki kupu-kupu yang kecil, ringkih begitu. Tapi tentunya di sini kuat, baru sayapnya itu seperti pada papan kayunya begitu ya. Berikutnya proposal Hotel Belitung. Belitung itu di sini pulau kecil yang ada di Selat Karimata. Karena ada di selat, kebetulan juga arusnya sangat pelan ya. Dan karena arusnya pelan itu membentuk ekspresi dari jejak garis-garis air yang ombak yang kena ke pantai, pasir pantainya itu zigzag sangat indah begitu. Jadi idenya dari lokasi. Kalau ini memang datang ke lokasi melihat bagaimana jejak pasirnya itu zigzag sangat indah, dan itu menjadi konsep dari gugusan masanya zigzag, bangunannya zigzag begitu ya, hotelnya ya. Dan tentu dari depan saya tidak pengen terlihat ada parkiran, jadi parkiran di samping dan di bagian belakang. Di bagian atas parkiran masih ada gedung untuk auditorium, sehingga parkirannya juga tidak menjadi menonjol ya, dan termanfaatkan ruangannya tidak hanya untuk parkiran. Kira-kira denah lantai dasarnya seperti ini, bangunannya zigzag, kita lalu bagaimana mencari lokasi kolam renang dan sebagainya ya. Ini koridornya juga tumpang sari dengan tumbuh-tumbuhan supaya tidak gersang dan juga bisa dimanfaatkan tumbuhannya. Warna tanah yang kemerahan pada bataknya kita pakai untuk acian. Itu ada unsur-unsur alam seperti daun, seperti kulit kayu, mungkin juga bisa dikembangkan kemudian. Lalu kita juga di salah satu pantai yang terkenal di Belitung, kita bisa menemukan pohon ini, pohon yang sudah sangat tua, mungkin keluarga bakau ya ini.
Dan akarnya naik turun, keluar masuk, begitu sangat menarik. Ini juga menjadi ide membentuk massa bangunannya. Saya memang ingin membuat massa bangunan hotelnya panggung, supaya bagian bawah tetap untuk resapan, tapi panggungnya dengan ada pohon ini dibuat tidak rata, tetapi dibuat rem naik turun, begitu. Jadilah bentuk massanya naik turun seperti itu ya. Ekspresi daripada akar yang ditemukan di taman di sekitar sana. Warnanya aciannya seperti pink dari tanah lokal. Kemudian karena ini double loaded koridor, saya tidak ingin biasanya kalau koridor hotel itu kiri kanan kamar itu membosankan, tidak ada cahaya begitu, maka setiap lantai atasnya digeser, ada cantilever keluar 50 cm 50 cm. Jadi ada void dari atas untuk setiap koridor sampai ke bawah bisa mendapatkan cahaya, dan juga tanaman-tanaman bisa ditanam di sana ya. Berikutnya juga proposal hotel di Kuningan, ini persis pada saat pandemi, jadi ditunda begitu. Tapi karena lokasinya di Sangkan-Urip, sumber air panas alami mengandung banyak sulfur yang berasal dari Gunung Ceremai di Kuningan ya. Gunung Ceremai ini gunung tertinggi di Jawa Barat, jadi gunung yang penting. Jadi temanya satu udah jelas gunung, karena ada sumber air panas, dan memang lokasi hotel ini di lokasi yang memang tempat wisata kolam air panas begitu. Kemudian juga sama, Kuningan juga ditopang oleh pertanian, dan pertanian salah satunya yang penting adalah sawah ya. Jadi terasering. Karena itu tema bangunannya langsung saja gunungan terasering begitu ya. Untuk membuat sangat spesifik dan menarik gitu. Nah, seperti apa sih sawah itu? Padi itu kan bentuknya melengkungnya, padi itu merenduk. Jadi bentuk lengkung itu akan menjadi bentuk yang penting. Kita bisa ganti padinya pada terasering, nanti tidak harus padi, kita bisa ganti pakai sorghum yang lebih mudah perawatan. Dan sayur-sayuran, karena sayur-sayuran sangat dibutuhkan oleh kafe, oleh hotelnya begitu ya. Bagaimana menanam sayurnya? Ini menggunakan companion plant atau tanaman pendamping yang berbagai macam bunga-bungaan yang bisa menarik serangga, dan serangga bunga-bungaan ini adalah serangga pemangsa daripada serangga-serangga hama sayuran. Jadi secara organik tidak perlu lagi dikasih insektisida karena sudah ada insek yang menjadi pemangsa dari hamanya begitu ya. Dan bunga-bunga ini tentu juga bermanfaat untuk menghiasi kamar hotel, meja makan dan sebagainya begitu. Kita juga menyediakan ruang untuk pesta kebun di bagian belakang daripada bangunannya, warna orange ini. Ini kolam renang di tengah, dan bangunannya akan terpisah dari beberapa massa begitu. Lahannya tidak terlalu besar, lahan parkirnya di bawah, dan di atasnya untuk ruang-ruang meeting dan auditorium. Ini bentuk teraseringnya, karena untuk efisiensi lahannya tidak terlalu besar, kotak saja lurus begitu, tapi dia berundak naik ke atas, dan ada akses dari depan langsung ke puncak, dan puncaknya adalah kafe yang bisa diekspos keluar, tidak hanya untuk tamu hotel ya. Bentuk kafenya seperti apa? Karena bentuk padi merunduk tadi, maka dibuat bentuk lengkung seperti itu. Pintu masuknya juga lengkung, seperti terowongan seperti ini, ada balkon di atasnya, lalu di atasnya ada kafe yang bisa ada tangga juga di atasnya begitu ya. Lalu ini merupakan tanaman-tanaman tadi. Ini tangga, bangunan tangga, salah satu bentuk lainnya. Dan di bagian bawah ini area pesta kebun di antara bangunan. Dan bagaimana bentuk hotelnya? Bentuk hotelnya seperti gunungan, tetapi karena bentuk lengkung, maka gunungannya lengkung bagian dari busur lingkaran. Dan karena bentuk lengkung itu, setiap kamar, di setiap lantai ada undakan-undakan yang menjadi tempat kamar yang VIP begitu, untuk bisa mendapatkan kolam rendam air panas alami ya, yang di terasnya, dengan pepohonan yang banyak di sana. Ya, yang terakhir ini lewat analisa saya kira ya. Sediakan Oma sejak 2008 mendesain rumah murah. Tetapi sampai 2019, 2020, 2021 sampai saat ini, anggaran klien yang meminta kami mendesain rumah murah itu sama saja secara nominal, 50 juta sampai 150 juta. Padahal inflasi sudah naik terus-menerus begitu ya, harga material naik, harga tukang naik, jadi kemampuan masyarakat semakin kecil. Jadi tidak mungkin lagi membuat rumah yang sama. Juga ada alasan urbanisasi dan lahan yang semakin terbatas. Harga rumah naik terus, ketimpangan ekonomi, 74% lahan dikuasai oleh konglomerasi, nilai nominal anggaran membangun rumah yang sama tadi. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk melayani mereka
membuat kenapa tidak rumah mikro ya. Mengapa rumah mikro? Ya karena lahan yang semakin mahal, harga rumah yang tinggi, gaya hidup yang sebetulnya semakin sederhana, kesadaran hidup hemat energi yang makin tinggi, makin kecil makin mudah dirawat, ruang hijau bisa lebih luas, dana relatif terjangkau, fleksibel untuk tumbuh atau diubah-ubah, bahkan dapat dipindahkan, lebih mudah dalam perawatan. Kalau kita Google micro house di internet, banyak sekali contoh yang ternyata juga menarik. Jadi kenapa tidak kita mengembangkan rumah mikro? Tapi dengan berbagai kebutuhan, ada yang terjangkau, ada yang mahal, tergantung siapa kliennya. Kita bisa bermain-main dengan geometri, kita bisa memilih low-tech atau high-tech, kita bisa mencari tempat-tempat spesifik di atas danau, di atas air, di atas pohon, di tebing, dan sebagainya. Atau betul-betul menumpuk beberapa rumah sekaligus menjadi beberapa unit dalam satu kafling. Jadi ini ada beberapa rumah ini rental house, rental apartemen, begitu. Ada sekian 7 atau berapa begitu unit dalam satu kafling, begitu ya. Ini juga bisa dibuat dalam rumah kita, satu kafling, ada orang tua, ada rumah anak yang sudah berkeluarga, anak kedua, anak ketiga, ada rumah cucunya, dan sebagainya. Begitu. Pertanyaannya, seberapa kecil itu cukup? Ya? Inspirasi saya banyak jalan-jalan ke kampung kota, mereka sudah praktek hidup di rumah mikro sejak lama sebetulnya, karena rumahnya sangat kecil-kecil, begitu, dan mereka bisa beradaptasi dengan itu. Jadi tidak terlalu perlu ragu membuat rumah mikro, karena sudah banyak contoh yang dikerjakan. Bahkan lebih canggih lagi, rumah tidak hanya sekedar rumah tinggal saja, tapi sekaligus juga untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk pusat mata pencaharian mereka, berjualan nasi bungkus, warung, dan sebagainya. Rumahnya produktif. Ya. Jadi pertanyaannya, seberapa kecil itu cukup? Mungkin seperti keong, yang ukuran rumahnya bisa sekecil ukuran tubuhnya saja. Begitu. Tapi ruang hidup keong tidak sekecil ukuran tubuhnya. Ruang hidupnya bisa seluas taman ini, ya, kebun ini. Karena dia bisa berjalan-jalan. Begitu juga manusia. Kan hidup tidak hanya di dalam rumah. Kita bisa keluar rumah, kita bisa punya taman, bisa punya kebun, itu juga bagian dari rumah kita. Kita bisa pergi ke tempat yang lain. Jadi rumah sebagai tempat berteduh. Jadi kenapa tidak membuat rumah yang sekecil mungkin, tapi cukup. Begitu. Bagaimana bila ukuran rumah itu hanya satu parkir mobil saja, begitu ya? 2,5 kali 5, tapi 1,5 meternya untuk garasi, untuk teras, maka 2,5 kali 3,5 meter persegi, 8,75 meter persegi. Ada mezanin untuk kamar tidur, dan di bagian bawahnya untuk ruang bersama, ya, ruang keluarga, multifungsi, kamar tidur orang tua di atas, anak-anak juga di atas. Kira-kira potongannya seperti ini. Dinding depannya kalau bisa dibuka supaya ruangannya lebih luas, menyatu dengan teras. Konstruksinya bisa dibongkar pasang, dibangun dengan cepat, begitu ya. Materialnya sederhana, bisa diganti, bisa ditambah finishing. Ini ruang dalam, pintunya bisa dibuka, pintu lemari tangga, tangga sekaligus jadi lemari, ada dapur di situ, ada tempat kulkas, oven, dan sebagainya. Ada ruang duduk yang juga bisa menjadi ruang tidur, dan di atasnya kamar mandi juga standar, begitu. Di atasnya ada kamar tidur anak yang juga ada koridor untuk ruang kerja, dan kamar tidur orang tua. Ini dari atas, ruang yang sekecil ini bisa untuk berkumpul satu keluarga 4-5 orang kira-kira, begitu ya. Ada video singkat.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Septi. Ya, terima kasih Pak Yusing atas sajian yang sangat menginspirasi ya bagi kami. Ini ada teman-teman yang udah ngangkat tangan nih Pak. Kayaknya mereka mau langsung diskusi sama kita. Boleh. Oke. Mbak Nisrina Nurfelita, ada? Halo. Halo Mbak. Oh, sepertinya nggak bisa terhubung sama kita ya. Kalau dengan Pak Vidi Herdiana. Halo Pak Vidi. Untuk teman-teman yang mau discuss langsung bersama kita bisa ngangkat tangan ya biar bisa langsung open mic. Oh, ini ada yang langsung, Maggie Syamsul, silahkan. Open mic-nya ya Pak. Halo Pak Maggie. Sepertinya belum terhubung ya sama kita. Ini ada beberapa Q&A juga Pak. Saya ingin menanyakan mewakili teman-teman yang sudah bertanya. Nah, silakan Pak Megi. Oh, ini udah. Oke, udah. Ya, selamat siang Pak Yusing. Selamat Saya siang. Megi dari Bogor. Ya. Ini Pak, saya mau tanya ketika Bapak ngedesain suatu rencana bangunan yang dengan bentuk yang unik itu Bapak bikin bentuknya dulu baru berpikir konsultasi dengan struktur atau gimana Pak? Oke. Itu aja ya. Ya, soalnya kan ketika Pak Yusing desain Pak Yusing dengan desain yang begitu uniknya, itu kan biasanya dari segi struktur saya bingung gitu lihat desainnya. Oke. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Megi. Ini juga mewakili beberapa pertanyaan di Q&A ya, dan juga Steven tadi tanya bagaimana dengan strukturnya ya. Iya. Ya, karena itu perlunya sekolah dan kuliah begitu ya. Karena walaupun saya sebagai di sekolah di arsitektur tidak bisa menghitung struktur, tapi kan ada mata kuliah struktur dan konstruksi itu berapa semester tuh. Karena dengan mata kuliah itu kita diajarkan logika struktur, logika berpikir struktur. Sebenarnya strukturnya sederhana. Ini semua strukturnya rangka ruang sederhana ya, kolom and balok, udah cuman itu aja. Kecuali yang agak kompleks sedikit yang Wikasatrian, itu seperti struktur sebenarnya kolom dan balok, tapi kolomnya juga melengkung begitu ya, dan baloknya bertrap-trap begitu banyak begitu. Intinya sih seperti itu. Jadi bagaimana secara logika struktur arsitek juga perlu belajar untuk memahami logika struktur yang seperti apa, dan kita harus bekerja sama dengan struktur. Bisa kita yang menentukan titik kolomnya. Kalau kita belum selesai semua, mungkin nanti ada beberapa masukan dari orang struktur, oh di sini juga perlu ditambahkan kolom supaya bebannya tidak terlalu berat, tidak terlalu mahal, dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya, mulai dari kita dulu, baru kita konsultasi ke struktur. Tapi kalau betul-betul ragu, misalnya saya pernah ingin menggunakan scaffolding sebagai struktur, bukan ada baja lagi, tapi betul-betul scaffolding jadi strukturnya, itu saya konsultasi dulu ke orang struktur. Mungkin nggak scaffolding ditumpuk jadi bangunan 2 lantai yang besar dengan bentangan cukup lebar untuk workshop puluhan orang dalam satu ruangan di lantai 2-nya begitu ya. Itu konsultasi dulu karena betul-betul kita pengen menggunakan scaffolding yang bukan elemen struktural begitu ya, tapi sebagai unsur struktur sekaligus fasad. Dan ternyata bisa begitu ya, itu sebagai jadi semacam mikro kolom tapi banyak. Kalau biasanya kolomnya besar tapi sedikit, ini kolomnya mikro kecil-kecil tapi banyak begitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi pada prinsipnya kita perlu tahu logika strukturnya. Pengetahuan mencari banyak referensi juga saya kira sekarang sudah cukup banyak ya. Begitu. Pada prinsipnya jangan sampai struktur itu merusak arsitekturnya, dan sebaliknya bisa juga struktur itu menjadi unsur yang kita bisa expose dan menarik untuk membuat arsitekturnya menjadi lebih menarik sebetulnya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Yusi atas jawabannya dan Mas Megi yang telah bertanya.
Ada lagi yang mau tektokan sama kita? Oh, ini ada Pak Syadid Muhammad. Halo, Pak Syadid Muhammad. Halo Ibu. Iya, silakan. Ini saya ingin bertanya pada Pak Yusing ya, yang tadi untuk rumah murah itu sendiri tadi yang terakhir. Kira-kira untuk pandangan dari Pak Yusing sendiri 5-10 tahun ke depan mungkin untuk perkembangan rumah murah ini di Indonesia akan seperti apa, Pak? Apakah akan semakin familiar kah atau bagaimana, Pak? Seperti itu. Oke, terima kasih. Yang pasti kalau melihat tren dan kondisi ekonomi masyarakat kita semakin dibutuhkan ya, karena dengan harga material dan tukang yang terus naik, artinya inflasi yang terus naik, kemampuan masyarakat kita tidak ikut naik begitu. Jadi semakin banyak orang miskin, saya kira semakin banyak orang susah mencari tanah, apalagi jumlah penduduk semakin banyak, tanah semakin terbatas. Jadi semakin dibutuhkan. Bagaimana kondisi rumah murahnya? Karena harga naik terus, kemampuan nominal tetap di situ saja begitu. Jadi kayaknya akan tumbuh banyak sekali inovasi-inovasi seperti yang sudah mulai muncul ya. Misalnya rumah pracetak ya, dimulai dari risa ya, beton pracetak, kemudian berkembang jadi sekarang ada dari risa ada ruspin, lalu ada rimai rumah pracetak yang pengembangan dari risa. Jadi betonnya strukturnya sudah pracetak, tinggal dirakit pakai mur dan baut. Ya sudah, tinggal bikin lantai, bikin dinding, jadi begitu. Relatif lebih praktis, mungkin juga bisa lebih murah karena efisien membangunnya begitu dan cepat begitu. Mungkin juga akan tumbuh bangunan-bangunan pracetak yang lain yang bisa semakin lama semakin terjangkau ya. Kalau dari saya selain pracetak juga rumah mikro tadi, saya ingin mengajak sebanyak mungkin orang melihat bahwa ada alternatif, kita bisa punya rumah tidak harus besar-besar, rumah mikro saja dulu. Toh asal kita punya rumah, daripada uang habis untuk kontrakan, bangun dulu rumah mikro. Kalau syukur-syukur cukup sampai lama, tapi kalau merasa tidak cukup ruangannya, masih ada sisa lahan, kita bisa kembangkan rumahnya menjadi rumah tumbuh. Tambah lagi satu rumah mikro dan seterusnya begitu ya kira-kira. Saya kira begitu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Syadid atas pertanyaannya. Ada satu lagi yang raise hand nih. Untuk Pak Randi Dahlan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Untuk Pak Yusing, salam kenal, saya Randi dari Bandung. Sama-sama. Ya, saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, tadi Bapak sudah menjelaskan banyak metode pendekatan dalam berkarya atau mendesain. Dari berbagai pendekatan itu, tadi misalkan metamorfosa, kita lihat dari budaya sosial, lalu analogi, bentuk, aneka latar belakang lainnya itu, bagaimana sih Pak cara kita meyakinkan klien untuk setuju atau menerima ide yang kita keluarkan itu? Karena kan bisa jadi kita keluarkan satu, iya gitu yang ini gitu. Bisa jadi klien punya pertimbangan lain, kenapa nggak yang ini? Intinya poin terpenting apa yang bisa bikin klien itu yakin dengan paparan yang kita atau pendekatan yang kita pilih. Yang pertama Pak. Ya. Yang kedua, saya juga tertarik dengan value Bapak untuk tetap memperhatikan kebutuhan perumahan atau kepentingan masyarakat menengah ke bawah Pak, tadi dengan karya yang rumah sederhana itu, rumah mikro itu menarik banget. Terus kenapa Bapak juga tetap tertarik dengan memperhatikan mereka gitu? Karena kan secara umum gitu, arsitek atau desainer tuh pasti pengennya dapat klien yang wah, karena kita bisa lebih bebas berkarya, lebih kesempatan untuk diwujudkannya sangat lebih besar dibandingkan kita mengurusin masalah menengah ke bawah yang mungkin juga mereka nggak menerima gitu, karena entah nggak ada budgetnya atau pengetahuannya nggak sampai ke sana. Terima kasih banyak. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Kenapa masih melayani rumah murah atau kalangan menengah ke bawah ya? Karena saya seperti melayani diri sendiri begitu.
Jadi keluarga saya tuh dulu sampai saya bekerja itu kontrak-kontrak rumah, begitu susah sekali punya rumah. Dan kebanyakan orang Indonesia juga saya kira susah sekali punya rumah ya. Saya bersyukur sebagai arsitek tertantang oleh teman gereja saya yang bukan arsitek, cuma beda 1 tahun usianya, tapi dia tidak membeli rumah kredit di perumahan, tapi dia membeli tanah, memang di kompleks kebetulan waktu itu masih bisa beli tanah, dan dia membangun sendiri rumahnya. Loh, saya arsitek masa nggak berani bangun sendiri? Kalau dia bukan arsitek aja berani begitu ya. Jadi saya mencoba untuk membangun sendiri, mendesain sendiri rumah saya. Ketika rumahnya jadi, yang dengan dana yang tentunya sangat terbatas ya, kredit sana sini, ikut arisan, bikin arisan, tidak ke kafe, menghemat dan sebagainya lah ya, penghematan yang dilakukan. Akhirnya bisa terbangun. Waktu itu 150 jutaan kira-kira, dananya kurang dari 100 awalnya, akhirnya bisa 150, 180 bahkan setelah selesai. Dan kami sangat senang, saya dan istri saya waktu itu belum punya anak, sangat senang dengan rumahnya walaupun dengan anggaran yang terbatas. Ternyata kalau didesain arsitek itu bisa menarik begitu. Bahkan menurut saya lebih menarik dibanding rumah saudara-saudara saya yang kaya, yang rumahnya besar-besar, karena secara arsitektural lebih menarik yang rumah saya gitu ya. Nah kebetulan kan saya arsiteknya gitu, karena saya arsitek ya saya mendesain sendiri. Sedangkan kebanyakan masyarakat Indonesia kan bukan arsitek. Jadi saya kira kenapa tidak kita sebagai arsitek juga melayani kalangan menengah ke bawah, kira-kira seperti itu, supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan rumah yang menarik begitu, yang inspiratif dengan anggaran yang terbatas. Dan saya percaya ruangan yang inspiratif itu juga bisa membantu lah paling tidak hidup kita menjadi lebih menarik begitu ya. Kalau rumah yang sumpek sebaliknya membuat hidup juga jadi lebih sumpek begitu kan. Bangun tidur udah sumpek, belum apa-apa, berantakan, belum apa-apa, udah penuh, tidak punya ventilasi cahaya yang baik, tidak bisa berjemur dan sebagainya begitu. Jadi kira-kira seperti itu. Yang pertama, bagaimana meyakinkan klien. Secara psikologis klien itu cuma perlu 2 kira-kira. 1, masuk dalam anggarannya dia, gitu, tidak berlebihan. 2, menarik begitu. Ya kan? Percuma kita berbusa-busa dengan konsep yang setebal tesis begitu, tapi karyanya tidak menarik gitu ya, omong kosong kan jadinya kan. Dan sebaliknya, kita nggak punya konsep apa-apa, tapi desain kita secara bentuk menarik, secara ruang bagus, klien akan suka. Jadi intinya, meyakinkan klien itu, kita harus membuat desain yang menarik. Kalau makanan itu, makanannya enak. Nggak peduli ini konsepnya rumit, konsepnya menggabungkan masakan tradisional dengan ilmu gastronomi yang terbaru, molekular gitu, dan apa, nggak peduli. Tapi nggak enak gitu kan, percuma. Yang penting enak, yang penting bisa dinikmati. Jadi konsep itu penting, tetapi harus juga menarik karyanya begitu. Nah ini proses kita belajar saya kira, bagaimana mewujudkan konsep yang menarik dan memang kontekstual ya, bukan konsep-konsepan yang dibuat-buat, dicari-cari begitu ya, tapi betul-betul kontekstual sesuai dengan proyeknya apa begitu. Dan tentu sebelumnya kita perlu berkomunikasi dengan klien kita. Tidak semua klien pengen karya yang unik. Ada klien yang, saya pengennya sederhana. Saya pengen seperti rumah kampung. Ada saya klien pernah didesain arsitek lain begitu yang mungkin lebih besar, arsitek dari saya, lebih terkenal dari saya. Sudah dibayar lunas, tapi tidak jadi dibangun. Karena dia pengennya rumah kampung begitu. Artinya orangnya mampu lah ya. Orang kliennya mampu, tapi inginnya rumah ala kampung. Jadi akhirnya ke Akanoma dan didesain yang baru begitu, membuat rumah ala kampung sederhana, gentengnya juga pengen genteng keramik yang sederhana dan sebagainya. Jadi perlu juga mengenal siapa kliennya atau kliennya ingin membuat proyek yang kira-kira seperti apa, supaya kita juga bisa menawarkan desain yang kurang lebih seperti apa, menyesuaikan dengan siapa kliennya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan menjawab. Sangat menjawab pertanyaan sekali, Pak Yosi. Itu menjadi masukan untuk kami semua ya, rekan-rekan calon arsitek dan arsitek muda untuk saat ini. Ini ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat harus dipertanyakan nih Pak. Dari Kanza Ulfa. Beliau menanyakan bagaimana sih membatasi diri kita dalam mendesain. Kadang dalam mendesain kita terlalu banyak inspirasi dan ide sehingga membuat keputusan menjadi lebih sulit. Ini sering
dirasakan oleh rekan-rekan kita sih Pak, sepertinya. Oh sombong ini, kebanyakan ide sombong. Nyari Terlalu ide itu banyak susah, tak? inspirasi mungkin Pak, lihat dari Sombong. Pinterest atau gimana gitu Oh itu kan. bukan inspirasi, itu contekan itu, bukan inspirasi. Iya. Inspirasi itu kita sudah menemukan sesuatu yang Hmm. kayaknya ini nih yang akan kita pakai. Kayaknya ini yang akan kita pakai. Kalau punya banyak ya hebat, berarti atau sombong begitu ya. Tidak semudah itu. Kadang-kadang banyak proyek yang tidak ada ide sama sekali, jadi kita mulai dengan Yes. analisa dan sebagainya begitu ya. Hmm. Tapi intinya adalah kita harus memilih yang kira-kira kontekstual. Konteksnya paling kuat dan menurut kita karena itu ada kesukaan personal. Dan kita suka nih dengan konsep ini, ya kita kembangkan itu. Jadi bukan hanya asal-asalan ya, tapi kayaknya bentuk tubuh tadi ya, misalnya rumah dokter, bentuk tubuh lengkung, rumah lengkung, ini menarik. Udah saya nggak usah cari yang lain gitu loh, ngapain? Karena menurut saya ini menarik, bisa dieksplorasi, korelasinya sangat kuat konsep lengkung ini dengan profesi dari si pemilik rumahnya. Nah, PR berikutnya bisa nggak, mampu nggak saya mengembangkan rumah lengkung ini jadi denah yang bagus, jadi bentuk ruang yang bagus, jadi skala ruangnya bisa dihuni dengan menarik. Itu ujian berikutnya. Sambil siap-siap kalau ternyata saya tidak sanggup nih membuat denahnya, tampak dan sebagainya, saya harus cari ide yang lain gitu kira-kira. Tapi ternyata bisa, ya udah kita kembangkan di situ. Toh masih ada proyek-proyek yang lain untuk ide-ide yang lain gitu. Jangan semua ide dimasukkan ke dalam satu. Nggak enak ya kalau di piring kita ada rendang, ada gado-gado, ada mie baso, semuanya enak. Ada coto Makassar, tapi digabungkan semua jadi satu, jadi nggak enak kan, gitu. Tetap harus memilih yang kita mau, tidak harus selalu semuanya diambil begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, saya nyambung tadi ada bertanya tentang rumah lengkung Cipinang ya, dari Stephen ya, dari Q&A. Bagaimana dengan mebelnya ya? Di rumah lengkung itu tidak seluruh sisi kan, kalau ruangan kotak kan ada 4 sisi ya. Tidak semua 4 sisinya itu lengkung. Jadi ada yang 2 sisi lengkung, ada yang 2 sisinya kotak ya. Pembagi antar ruangnya lurus sudut gitu. Lalu mebelnya bisa di situ. Sisi lengkungnya kita bisa sikapi kalau memang di situ ada sofa atau tempat duduk, masih bisa disesuaikan custom gitu kira-kira. Jadi masih bisa disesuaikan. Itu juga proses analisa berikutnya ketika mengembangkan denah. Jadi proses berikutnya. Ketika kita kembangkan denahnya, kita pikirkan betul-betul satu ruangan demi satu ruangan, bagaimana efisiensi ruangannya, gitu ya. Ini juga ada pertanyaan nih Pak dari Muhammad Arif tentang rumah mikro. Bagaimana sih cara mengatasi panas dan rasa sumpeknya? Mungkin Bapak bisa sharing tentang suhu ruangan yang terjadi di rumah mikro itu bagaimana ke rekan-rekan sekalian, Pak? Oke, sama saja. Mau rumah mikro, mau rumah besar, kalau sumpek juga. Nggak cuma rumah mikro ya. Intinya adalah insulasi. Yang pertama kalau di Indonesia itu insulasi, karena kita punya panas atau dingin tergantung lokasinya di mana ya. Tropis itu cenderung banyak matahari begitu. Insulasi yang sangat jarang pelajaran kita alami di kuliah adalah insulasi. Padahal insulasi itu sangat penting ya. Insulasi itu, dengan insulasi maka kita bisa membuat perbedaan suhu antara luar dan dalam itu cukup besar, kira-kira begitu. Karena ketika di luar sangat panas, di dalam bisa relatif dingin. Yang kedua adalah ventilasi. Ventilasi itu harus ventilasi silang. Silakan teman-teman Google ventilasi silang, ada gambar-gambar bagaimana membuat ventilasi silang. Posisi jendela itu mempengaruhi angin yang ada di dalam ruangan misalnya. Ukuran jendela mempengaruhi juga angin yang di dalam ruangan. Lalu arah bangunan. Kalau kita menghindari panas, maka jangan dibuat sisi panjang bangunan menghadap barat dan timur misalnya. Kalaupun terpaksa menghadap barat dan timur, walaupun itu panas, kita harus punya insulasi double, triple, dan sebagainya. Banyak cara-caranya insulasi, tapi itu topik yang lain dan sangat panjang ya. Saya kira prinsipnya seperti itu. Kalau yang kami contohkan tadi cukup relatif sederhana, karena kebetulan nih iklimnya sekarang lagi dingin nih di sini ya. Kadang-kadang 18, 17, 16, 20, 27, 29, jadi masih relatif nyaman. Musim panas pun ya kira-kira 30-an lebih, tapi karena di sini cukup banyak hijauan, pepohonan, jadi masih relatif nyaman. Panas sedikit, tapi begitu angin dibuka, angin mengalir, cukup nyaman, kira-kira begitu. Tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhan insulasinya cukup banyak karena lokasi tertentu, maka kita harus banyak menggunakan insulasi yang lebih baik, begitu. Begitu, Sapti.
Oke, Pak Yusing. Ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Ini beberapa saya coba tanyakan lagi ya Pak ke Bapak. Dari Pak David Chow. Halo Pak Yusing, nama saya David. Jika mendesain kita sering mengambil konsep itu, inspirasinya dari luar seakan-akan pasti ada sesuatu yang mengikat, entah itu keistimewaan daerahnya ataupun klien yang meminta desainnya. Saya ingin bertanya, jika kita ingin menjadikan diri kita itu dengan mempunyai ciri khas, jadi benar-benar diri kita yang menjadikan konsep itu sendiri, apakah ada hal yang seperti itu bijaksana? Oh, mungkin dia mempertanyakan kayak mana kita supaya memiliki ciri khas punya konsep yang sendiri di luar dari klien atau aspek-aspek luar. Iya. Ya saya kira sumber ide itu banyak ya. Jangan membatasi. Intinya jangan membatasi bahwa sumber ide itu harus dari internal kita. Kita berpikir sendiri lalu keluar ide, nggak cuma seperti itu saya kira. Tapi kita perlu membuka diri kita seluas mungkin, berinteraksi dengan sebanyak mungkin orang dan kondisi, melihat sebanyak mungkin contoh, presiden, mengalami banyak ruang, kemudian kita bisa belajar ilmu pengetahuan lain, tidak harus mendalam, tapi punya gambaran dasarnya, maka itu menjadi sumber inspirasi yang semakin banyak. Dengan banyaknya itu, baru kemudian itu bisa secara internal, secara intuitif, baru kita bisa keluar gagasan begitu. Jadi kita harus terbuka aja. Kalaupun klien meminta sesuatu, kita bisa respon apakah yang diminta klien itu bagus, karena kadang-kadang lebih bagus dari ide kita loh, ide klien itu ya, jadi nggak masalah. Tapi kalau ternyata kita punya, menurut kita idenya lebih tepat, lebih bagus, kita bisa sampaikan secara persuasif kenapa ide ini lebih baik begitu. Kalau klien ngotot, kita kasih contoh aja, kasih contoh antara dua ini silahkan apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan mana yang lebih baik. Dan saya kira klien yang baik juga akan melihat bahwa dia lebih baik memilih ide yang lebih baik, bukan hanya sekedar mempertahankan ngotot dengan idenya sendiri begitu. Begitu juga arsitek. Jangan hanya semata-mata demi ngotot dengan idenya sendiri, tetapi sebetulnya ada ide yang lebih baik, yang sebetulnya lebih baik dari kita, ya kenapa tidak kita adopsi juga untuk kita kembangkan. Kira-kira seperti itu. Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak, banyak pertanyaan sih. Dari Pak Ermawan Reski. Beliau mengatakan, keren rumah mikronya, berarti yang diperlukan mendorong Pemda-Pemda dengan perkotaan yang sudah padat untuk mengembangkan kasibah, lisibah, atau lingkungan hunian sehat, dan mendorong arsitek untuk merancang desain rumah mikro yang disesuaikan dengan kondisi alam dan keunikan lingkungannya masing-masing, dari upper di daratan tinggi hingga lower dan di paten. Maaf Pak, ini pujian sih, bukan pertanyaan. Tapi begini, saya setuju, mungkin Pemda harus didorong, tetapi Pemda juga harus melihat housing karir atau riwayat rumah orang. Tidak semua orang itu kan beli rumah langsung berkeluarga. Atau orang yang perlu rumah itu tidak semuanya sudah berkeluarga begitu. Jadi tidak harus kaku bangun rumah itu harus standar tipe 36 atau 27 atau 9 meter persegi per orang. Tidak harus begitu. Bahkan kadang juga bisa rumah itu hanya ditinggali sendiri sampai bekerja. Maka dari itu banyak apartemen-apartemen di negara maju, di kota-kota maju, di Paris, di London, di Tokyo, Amsterdam dan sebagainya itu apartemen itu ukurannya hanya 17 meter persegi, 11 meter persegi, 10 meter persegi itu apartemen loh. Ada juga yang seperti itu dan itu laku karena memang kebutuhannya hanya segitu. Kemampuan menyewanya juga sedikit, tapi dia perlu bekerja, dia perlu tinggal di kota besar, maka perlu juga disediakan ukuran-ukuran rumah tinggal yang memang sesuai dengan riwayat tinggal masyarakat kita yang kompleks begitu. Dan kalau kita melihat ke kampung-kampung kota, banyak rumah-rumah mikro di kampung kota itu kecil-kecil dan bisa tuh adaptif, tidak sesuai standar tentunya, tidak sesuai standar PU begitu yang 9 meter persegi per orang, tapi toh mereka bisa beradaptasi dengan itu. Jadi itu juga yang harus kita berikan masukan supaya harga rumah tidak mahal. Jadi misalnya kalau developer mau membangun rumah, kenapa sih harus tipe 21 atau 36 ya? Kenapa nggak tipe 10 meter persegi aja supaya murah? Ya, tanahnya mungkin bisa 45 atau 50 atau 60. Jadi kan murah begitu. Dengan 10 meter persegi toh
Untuk orang yang baru pertama punya rumah dan anaknya masih kecil atau belum punya anak, cukup satu ruangan kamar kos dengan satu kamar mandi selesai. Sebetulnya 10 meter persegi sudah besar sekali begitu. Tadi saya bikin rumah aja tapaknya cuma 8,75 meter persegi ya, luas total 15 meter persegi, udah ada dua kamar tidur ya, satu kamar tidur anak, satu kamar tidur orang tua. Jadi masih memungkinkan. Saya kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan ide-ide seperti ini persyaratan rumah minimal harus sekian-sekian itu bisa diubah ya nantinya ya. Tidak harus begitu supaya lebih terjangkau rumahnya. Gitu. Bahkan mahasiswa pun sejak dari kuliah sudah bisa mempunyai rumah kosnya sendiri karena mikro dan bisa dibuka pasang gitu. Ya, Pak. Ada dua pertanyaan lagi yang mau saya share untuk untuk Bapak jawab gitu. Pertama ada dari Fikri Ardiansyah. Perubahan terus terjadi selama pandemik, interaksi langsung makin berjarak dan berkurang. Selain metode-metode yang dijelaskan, tentunya ada pertimbangan lain dalam desain selama pandemik. Bagaimana metode desain yang tepat digunakan untuk merespon berbagai perubahan selama pandemi ini, atau bahkan bisa meresponnya setelah pandemi, menurut Bapak? Oke, tidak ada yang baru. Saya kira kita harus kembali ke kebijaksanaan masyarakat yang lama ya, yang bergantung kepada alam sebetulnya ya. Kita perlu lebih banyak bukaan, kita perlu lebih banyak cahaya matahari, kita perlu lebih banyak ruang-ruang terbuka. Jadi jangan menganggap rumah itu hanya ruang dalam, bangunan kantor itu hanya ruang dalam, tapi ruang luar, teras, balkon, pepohonan itu juga bagian dari kantor kita, dari pertokoan, dari hotel dan sebagainya. Mungkin itu yang akan berubah. Saya kira kembali menyadari bahwa pentingnya ventilasi. Saya masih melihat banyak sekali hotel yang tidak punya jendela yang bisa dibuka ya, karena bergantung sepenuhnya sama AC dan itu sangat riskan begitu. Perlu banyak ruang-ruang terbuka yang juga didesain berintegrasi dengan ruang tertutup di dalam bangunan ya. Saya harapannya juga makin tumbuh desain-desain yang dulunya dianggap mahal tapi sekarang makin dibutuhkan ya. Jadi bagaimana pepohonan juga bisa tumbuh bersama-sama dengan bangunan. Seperti misalnya setiap balkon ada pepohonan, jarak antar beberapa bangunan tidak harus sepenuhnya padat, tetapi bisa disela oleh ruang-ruang terbuka, pepohonan bisa tumbuh, bisa berjemur, dan sebagainya. Saya kira itu yang penting ya. Dan dengan ruangan-ruangan yang berintegrasi dengan ruang luar, memberikan porsi ruang alam lebih banyak, itu juga dibuktikan sudah sangat menolong untuk mengurangi penularan ya, dan memang relatif lebih sedikit penularannya dibanding ruangan yang tertutup begitu. Begitu juga tempat makan, restoran, kafe dan sebagainya. Mungkin tempat makan yang terbuka di luar akan jauh lebih menarik ya dibanding ruangan besar di dalam gedung dan sepenuhnya bergantung pada AC. Saya kira lebih riskan begitu. Oke, satu pertanyaan lagi ya Pak. Dari Nurpena Afefa. Selamat siang Pak Yusing. Setelah mengikuti seminar Bapak, yaitu bagaimana pendekatan Bapak dalam mendesain, pertanyaan saya menurut Bapak arsitektur interaktif itu seperti apa? Dan bagaimana penerapan metode desain arsitektur interaktif dalam perancangan kawasan, Pak? Ini lagi ada tugas studio nih kayaknya. Kayaknya yes, Pak. Ya, interaktif bisa macam-macam. Interaktif itu bisa partisipatif tadi, misalnya antara pengguna atau klien dengan arsiteknya, dengan perancangnya ya, melalui wawancara, melalui proses diskusi, membuka gambar lalu coret-coret bareng, itu bisa interaktif. Bisa juga interaktifnya setelah terbangun kita menyiapkan porsi interaktif. Jadi menyediakan ruang yang bisa secara fleksibel dimanfaatkan dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda. Misalnya taman itu tidak harus selalu seperti itu terus. Taman kadang-kadang bisa menjadi pasar di ruang-ruang yang kita ciptakan. Pasarnya bisa pasar yang tidak permanen tapi semi permanen. Kadang pasarnya berganti, malamnya bisa menjadi kafe-kafe terbuka, pagi-paginya pasar terbuka, misalnya nanti menjadi ruang bermain anak pada waktu weekend dan sebagainya. Jadi ruangannya juga bisa fleksibel begitu ya. Jadi saya kira banyak cara untuk kita bisa mendesain hubungan interaktif di dalam sebuah ruang, saya kira. Walaupun tentu ada juga unsur-unsur teknologi ya. Jadi misalnya air mancur yang menyala ketika ada orang lewat gitu, atau sebaliknya mati ketika ada orang lewat gitu, lampu yang bisa bergerak
ketika disentuh dan sebagainya itu juga interaktif yang memanfaatkan teknologi. Saya rasa pertanyaannya sudah cukup sampai di sini dulu ya, mengingat waktu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah antusias dengan webinar kali ini bersama Pak Yusing. Terima kasih Pak Yusing juga atas materi yang telah disampaikan, sangat menginspirasi sekali untuk kami, untuk rekan-rekan semuanya, para calon arsitek dan arsitek-arsitek muda. Di lain kesempatan mungkin kita bisa discuss lagi ya Pak. Boleh, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Yusing. Saya kembalikan ke Mbak Dina ya.